Shalom pemirsa, Shalom. ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga ini istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, tentunya Anda tahu bahwa Anda sedang menyaksikan program ini melalui YouTube channel kami yaitu @anugrah ministries. Nah, tentunya kalau channel ini udah menjadi berkat atau tentunya konten yang satu ini, episode ini menjadi berkat buat Anda, jangan sungkan untuk memberikan review ya atau mengomentari tentang apa yang Anda lihat, Anda saksikan dan tentunya untuk bisa memviralkan juga ya. Oke? Right. Hari ini kita menampilkan siapa, Daniel? Londo Jowo kabeh. Wow. Nah, itu mesti medok. Kalau ngomong Londo Jowo kabeh gitu. Itu mesti medok ya. Nah, tentunya Anda pernah pasti ya menyaksikan orang-orang yang bule banget gitu ya, tetapi kok bisa ngomong bahasa Indonesia, bisa ngomong Bahasa Jawa lebih gitu tepatnya. ya. Mungkin ngoko bahkan ya, beberapa bahkan bisa ngoko gitu. Nah, Iya, keren banget. karena inilah uniknya negeri kita Indonesia dan tentunya keanekaragaman budaya yang ada, the melting pot gitu ya. Jadi ini seperti budaya-budaya bercampur lebur sehingga kita tahu bahwa hari-hari ini kita semua juga bisa menjadi berkat buat banyak orang, betul nggak? Amin, amin, Ya? amin. Oke? Nanti kami akan menampilkan keluarga Shoneman dan ada yang bisa hadir di studio, tapi ada juga yang akan online Yes. ya. Untuk itu pemirsa, tetap simak sama-sama Good News Program hari ini. Kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Kaisong ini rek, kaisong ini. Ngamut ae. Kon mlebu TV, kok ape ngomong gak iso ta? Itu siji-siji. Saya mencintai Indonesia, saya mencintai makanan Indonesia, saya mencintai alam Indonesia. Jadi saya sungguh merasa at home dan ini tanah air saya lahir di sini. Wow, amazing. Masih ingat Sven Scheunemann, seorang Jerman asli yang fasih berbahasa Jawa? Kali ini Sven hadir kembali di Good News Program bersama istri serta kedua adiknya. Keluarga Scheunemann atau dikenal sebagai Jowo Londo KB ternyata memiliki kesaksian mengenai panggilan hidup di bidangnya masing-masing. Sven melayani di Malang, Stephen melayani di Papua, serta Ralph seorang direktur pemasaran Jakarta International Expo Kemayoran. Rupanya kecintaan mereka terhadap Indonesia membuat mereka berkarya dan bercita-cita untuk membangun bangsa ini. Yuk kita saksikan keseruan dari ketiga Scheunemann ini selengkapnya hanya di Good News Program. Dulu orang-orang Barat yang tabiskan orang Papua, tapi saya bangga orang Papua yang tabiskan saya. Mantap. Saya pendeta ditabiskan oleh orang-orang Papua sendiri. Internet tanpa kuota bisa on terus. Akhirnya setelah menanti-nantikan mereka bisa datang di Good News Program ya. Kita tampilkan Londo Jowo KB. Ya, alright. Oke. Di studio ada Ralph Scheunemann. Selamat datang di Good News Program. Terima kasih banyak atas undangannya. Ya, puji Jadi Tuhan. saya Senang puji banget Tuhan. akhirnya bisa ketemu langsung in person. Iya. And you are a big size man, man. Oh, you mean I have? No, not the tummy, but you are big. Iya. Ya kan bule lebih gede memang dari kita orang Asia. Amazing, oke. Iya. Nah, tentunya dihadiri juga oleh keluarga kamu ya. Bisa dikenalin dulu satu-satu. Iya, karena kebetulan saya yang tinggal di Jakarta di BSD, karena itu saya bisa hadir sekarang di studio di sini. Tetapi ada kedua kakak saya yang sekarang sama istrinya Joyce, ada kakak saya tertua Sven Scheunemann beserta istrinya Joyce yang berada di Malang, dan sebelahnya ada lagi pendeta Dr. Rainer Scheunemann, Wow. kakak saya kedua yang juga tinggal di Malang. Sayang sekali hari ini adik saya yang paling kecil Timo berhalangan hadir. Oke. Ya. Ya, There will ditambah always itu be sebenarnya next kita one. masih punya satu adik perempuan yang berada di Jerman. Namanya Silke Scheunemann. Jadi kita 5 bersaudara. Amazing. Mantap. Ya, ya. Tempo hari kita sempat waktu itu ngomong-ngomong dengan Sven. Swen dan juga Ibu Joyce. Joyce ya. Dan waktu itu
kita juga asik tuh bisa diceritakan tentang masa kecil kalian dan yang lain-lain. Makanya itu suatu kesempatan banget, suatu privilege banget dan masih kagok ya ngelihat mereka ini ya. Masih Kenapa kagok? istilahnya medok banget bisa ngomong bahasa Indonesia gitu. Bahkan logatnya logat Surabaya juga ya. Logatnya lebih ke logat Arek Malang. Oh, Arema. Wes. Oke. Ya mantap. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu sama Ralph ya, bagaimana kisahnya sehingga Londo Jowo Kabeh ini bisa terbentuk. Wow, itu adalah cerita yang sebetulnya tidak pernah di-planning, tidak pernah direncanakan mau bikin channel YouTube, tapi kebetulan sekali di tahun 2019 ke 2020 Natal, kita sekeluarga semua berlibur ke Malang bertemu dengan kakak-kakak saya di sana, dan pada acara tahun baru kita ngumpul semua di rumahnya Coach Timo. Saya bilang Coach Timo karena banyak lebih kenal dia namanya dengan Coach Timo. Jadi di sanalah secara spontan tiba-tiba Timo bangun berdiri ya dan bilang ke kita, ayo sekarang kita buktikan ke masyarakat luas, ke semua kru-kru TV bahwa bukan hanya saya saja yang bisa bahasa Jawa. Meaning kakak-kakak saya semua juga masih bisa bahasa Jawa. Jadi ya udah kita duduk di situ, istri-istri kita yang ambil videonya dengan handphone saja. Oh, dengan handphone saja. Dengan handphone saja. Lalu tiba-tiba Timo ngomong, kan Instagram hanya boleh 1 menit kan? Ya. Timo mulai ngomong dalam bahasa Jawa, diteruskan ke Sven, diteruskan ke Rainer dan saya. Jadi kita ngomong ya sesukanya kita pada waktu itu. Nah sama si Timo dimasukkan ke Instagram dan rupanya itu sangat booming. Wow. Become viral, bayangkan saja become viral di Instagramnya Timo. Dan Timo kita bikin juga YouTube channelnya itu dalam kurun waktu nggak sampai 1 minggu. Kalau orang yang ngerti YouTube ya, dalam waktu 1 minggu itu dia punya subscribernya sudah bisa mencapai hampir 15.000. Wow. Nah 15.000 kenceng tuh. Nah, setelah itu, what to do with that? Artinya karena Timo sudah punya YouTube channel sendiri, dia tidak merasa tertarik untuk meneruskan. Ya kalau kita lihat Rainer apalagi dia enggak, Sven mereka berdua itu enggak, ya mereka happy to be a part of that, tapi kalau suruh ngendel YouTube channel ya bukan tipenya mereka lah. Karena dua-dua pendeta ya kan, dan itu akhirnya saya rasa sedikit terpanggil dan belajar. Dan ternyata setelah itu saya keluarkan video satu persatu, setelah itu dan lain-lain, ada di mana juga Rainer bernyanyi atau kita dagelan di Pujon dan lain-lain. Itu mulai kita ngomong dan angkanya naik terus sampai puncaknya pada waktu saya pergi bulan Maret kunjungin anak saya yang lagi kuliah di Swiss sambil saya melihat International Motor Show IAA di situ di Geneva. Saya ambil satu ke situ satu title mencari mobil Lamborghini seharga 280 miliar ya. Jadi saya ngomong sama anak saya yang umur sekarang 23 tahun, katakan papa sama anak, berbicara bahasa Indonesia, bahkan saya guyonin dia dalam bahasa Jawa. Nah itu juga, video itu juga yang nonton sudah di atas 1 juta. Nah setelah itu ya berjalan. Wow, saya sempat nonton video itu tuh. Saya pikir wah ini keren banget nih ya. Iya. Maksudnya ini wah luar biasa nih, cari sensasinya hebat nih gitu. Iya. Kurang lebih begitu. Ya akhirnya kita tetap menjalankannya di video-video ini, tapi tujuan utama video YouTube itu bukan untuk komersial, not at all. Tapi dimonetize juga dong pasti. Dimonetize of course ya. Tapi not commercial. Artinya kita ingin menunjukkan bagaimana cinta kita atau kita terhadap Indonesia, terhadap negara Indonesia, terhadap orangnya, dan bagaimana kita juga memperhatikan atau memperlakukan sesama manusia itu sederajat sama, tidak membeda-bedakan antara kaya miskin, golongan agama, ras dan seterusnya, antara pembantu dan majikan sama. Karena itu saya juga bikin video pada waktu saya punya mbok mau pulang kampung. Anak saya Claudia spontan berteriak karena pada waktu itu tidak boleh sama Jokowi kan. Mbok kalau pulang didenda 100 juta. Itu video viral. Wow. Itu video viral. Kita hanya tunjukkan kegiatan
kita sehari-hari. Dalam arti ya spontan, saya tidak punya studio kayak begini. Saya bikin semua yang terjadi hanya dari handphone. HP. Saya edit sendiri. Saya tidak punya tim, istilahnya apa, tim produksi dan lain-lain. Ya berjalan dengan apa adanya. That's good. Mantap. Mantap. Kita mesti belajar banyak nih dari kalian nih. Iya, kita mau nggak viral-viral ya. Nah itu makanya tuh. Kita kayaknya mesti pakai wig gitu ya. Oh, gitu ya. Nanti kita belajar deh. Kita nyapa dulu mereka yang ada di Zoom gitu ya. Apa kabar kalian? Salam kenal dari kami. Kalau misalnya dengan Sven, dengan Ibu Joyce pasti udah kenal ya. Tapi dengan Dr. Rainer Schoenemann. Oke. Kita sapa dulu ya. Pak Rainer dulu ya. Apa kabar Pak Rainer? Baik, terima kasih banyak. Ya, oke. Ya, puji Ya. Tuhan, bisa ceritakan tentang kehidupan pelayanannya dulu. Kami ingin tahu nih. Kalau saya sebenarnya sudah dengan istri saya dan 3 anak saya, kita sudah 26 tahun di tanah Papua ya, di Jayapura dan juga tanah Papua. Tapi saat ini ketiga anak saya sudah kembali ke Jerman, sudah ada 2 yang menikah, yang kuliah. Mereka juga punya YouTube channel yang terkenal namanya White Papuans, Papua Putih ya. Papua Putih. Dan ya pelayanan kita tuh khususnya adalah saya di bidang teologi, saya adalah dosen teologi di Sekolah Tinggi Teologi di GKI Tanah Papua dan juga dalam pembinaan warga jemaat. Namanya Sekolah Kitab Malam, ada banyak sekali sekolah-sekolah Kitab Malam, pembinaan warga jemaat dan majelis. Di samping juga berbagai seminar dan juga KKR. Dan juga istri saya di bidang ekonomi, yaitu bidang pembinaan usaha kecil bagi orang-orang Papua. Dan juga kedua-duanya kita terlibat juga dalam sepak bola, pembinaan sepak bola. Nice. Khususnya sepak bola putri. Jadi istri saya kan juga pelatih sepak bola putri. Dan juga kemudian menghasilkan banyak pemain timnas untuk Indonesia dari pemain Papua. Kemarin juga di PON ada 6 pemain yang dari kami juga yang juara PON. Jadi kita berusaha untuk membuat misi yang bersifat holistik ya, menyeluruh, baik rohani maupun jasmani. Itu tujuan kita. Kenapa kita pelayanan di Papua? Karena kita memang punya hati untuk Papua dan saya terpanggil juga, istri saya juga terpanggil ke Papua karena kita mau menolong di daerah yang membutuhkan pertolongan. Karena pada waktu saya mulai di STT GKI, kita bayangkan GKI Tanah Papua itu warga jemaatnya sekitar 700.000 ya di Tanah Papua. Dan ketika saya mulai tahun 95 sebagai dosen, hanya saya yang doktor waktu itu. Sehingga membantu teman-teman di Papua supaya pendidikan juga bisa lebih meningkat. Saya sendiri juga ditabiskan sebagai pendeta di Papua. Dulu orang-orang Barat yang tabiskan orang Papua, tapi saya bangga orang Papua yang tabiskan saya. Saya pendeta ditabiskan oleh orang-orang Papua sendiri. Jadi itu gambaran tentang kami. Jadi kita mempunyai visi yaitu misi yang sifatnya holistik, baik rohani maupun jasmani, untuk memberikan harga diri, kepercayaan diri bagi orang-orang Papua. Keren. Lewat olahraga, lewat musik, lewat berbagai usaha kecil, berbagai bidang pendidikan supaya mereka kemudian bisa berkembang. Itu tujuan kita ya. Terima kasih. Ya, keren. Mantap. Di Papuanya di kota apa? Saya base-nya di Jayapura. Okay. Di Abipura, tapi pelayanan saya di seluruh Papua. Oh, wow. Oke. Kalau berarti sekolah sepak bola itu ada di Jayapura juga? Ya, kalau di Jayapura itu kita punya tim putri ya, kita bina situ dari tahun 2009 ya. Waktu itu puncaknya tahun 2015 itu 8 pemain timnas dari kami, timnas Indonesia. Nice ya. Jadi kita dengan uang yang sedikit berusaha untuk membuat pembinaan sepak bola, tapi selain mereka punya kualitas sepak bola, juga pembinaan rohani, sekolah, dan bahkan juga ada 2 anak Papua yang sekarang kuliah di Amerika. Wow. Dari pemain bola dapat beasiswa karena mereka main sepak bola, dapat beasiswa di Amerika ya. Luar biasa pelayanannya. Keluarga kalian itu keren, berdampak sekali ya. Luar biasa. Maksudnya apa yang pernah diceritakan juga oleh Sven dan juga sekarang kita mendengar langsung melihat gitu ya. So menurut kalian kenapa Tuhan taruh kalian di Indonesia sih? Siapa yang bisa jawab? Mungkin Sven dulu nih. Kenapa Tuhan taruh kalian di Indonesia? Ya,
mungkin karena kita semua cinta Indonesia, kita semua lahir besar di Indonesia, teman-teman semua orang Indonesia, dan kami sangat akrab dengan orang-orang Indonesia. Jadi dari kecil itu sudah punya hati untuk Indonesia. Keren. Tentunya masalah panggilan itu adalah masalah pribadi, hubungan kita dengan Tuhan, di mana kita telah mendapatkan panggilan lewat firman Tuhan untuk menjadi hamba yang full timer, dan juga sekaligus untuk melayani di Indonesia, menjadi berkat untuk Indonesia. Wow, keren. Mantap. Ya. Mungkin saya tambahkan bahwa Silakan. betul sekali bahwa Tuhan tidak membutuhkan pahlawan-pahlawan. Tuhan tidak butuhkan pahlawan. Tuhan butuhkan orang-orang yang setia, yang mau terlibat pelayanan sesuai karunia yang Tuhan berikan. Jadi tugas kita adalah mencari tahu di mana Tuhan tempatkan kita, di mana karunia kita, kemampuan kita. Itu bisa dalam bidang rohani, bisa juga dalam bidang profesi yang lain, di mana kita kemudian juga terlibat dalam pelayanan lewat profesi-profesi yang lain. Tapi intinya, kita harus tahu di mana Tuhan tempatkan kita. Dan sebagaimana Sven sudah katakan tadi, kita karena dibesarkan di Indonesia, ada cinta untuk Indonesia, sekaligus juga cinta untuk mau terlibat, menolong dalam bidang-bidang pelayanan untuk membantu, seperti saya misalnya di Papua, Sven di Malang, Ralf juga Jakarta, dan Timo di Malang juga. Tujuan kita adalah dalam profesi kita, dimanapun kita berada, di mana Tuhan tempatkan kita, kita memberikan yang terbaik dan jadi berkat bagi orang lain. Itu yang paling penting. Mantap. Keren Mantap. sekali. Ya. Jadi kalau kakak-kakaknya Ralf ini pelayanan sepenuh waktu hamba Tuhan, Ralf tidak ya. Bagaimana juga dengan Coach Timo? Iya, itu tepat sekali. Memang kedua kakak saya yang tertua itu secara langsung mengikuti jejak dari orang tua dari papi, khususnya dari papi. Kalau saya sebetulnya mengikuti jejak dari mama saya. Oh, oke. Karena mama saya sebelum menikah itu dulu kerjanya di Hapag-Lloyd Travel Agency, besar. Jadi itu kan di sektor tourism. Karena menikah dengan papi dipanggil Tuhan ke Indonesia, ya melayani di Indonesia. Tetapi saya mengikuti garis tangan somehow dari mama. Dari mama. Tetapi bukan berarti ya memang seperti Rainer katakan, kita bisa bekerja buat Tuhan di berbagai sektor kan. Di tempat saya bekerja, saya banyak sekali berhubungan dengan orang-orang petinggi-petinggi atau pejabat, bahkan presiden datang ke tempat kita, mungkin itu tangan saya ini nggak bisa hitung lagi berapa kali dia datang. Bahkan tempat kita digunakan untuk KKR berapa kali, digunakan untuk gereja dan seterusnya. Bahkan di parkir barat, si Stephen Tong juga sudah pernah bikin acara dan seterusnya. Apalagi mereka mengenal bahwa saya ya ada nama belakangnya Schoenemann itu kan. Jadi mereka tahu orang tua saya berusaha membantu memberikan apa yang saya bisa berikan buat Tuhan lewat kerjaan saya. Mantap. Ada nggak merasa berpikir kenapa kok saya nggak melayani Tuhan gitu? Atau ada nggak mungkin, I don't know, perasaan bersalah mungkin? Kenapa perasaan bersalah? Kok nggak sampai melayani Tuhan seperti mereka? Kan banyak orang berpikir lebih mulia. Makanya mereka di dunia rohani, saya di dunia duniawi. Oke. Tapi enggak, kan seperti saya katakan, seorang dokter kalau semua bekerja sebagai pendeta atau semua bekerja di bidangnya kerohanian, siapa yang akan jadi dokter? Betul sekali. Siapa yang akan jadi polisi, siapa akan jadi tentara dan seterusnya kan? Artinya bagaimana kita menaruh diri kita ya di bidang profesi kita, di mana kita bisa memuliakan Tuhan lewat cara kita masing-masing. Kalau papi kalian dulu pernah tentukan nggak? Kalian semua harus melayani Tuhan gitu. Jadi pendeta semua jadi misionaris gitu, kayak gitu nggak? Saya nggak tahu, bisa tanya kakak-kakak saya. Gimana tapi memang dari dulu yang paling bisa dikatakan waktu anak-anak, waktu kecil mungkin saya yang paling dablek. Paling beling. Paling beling. Itu mungkin beling. Tapi mungkin silakan Sven atau Rainer yang ngomong soal itu. Gimana? Saya pikir nggak pernah ya. Bapak saya tidak pernah memaksakan sama sekali, bahkan juga berbicara bahwa harus begini atau begini, sama sekali. Memberikan tanda-tanda pun juga sama sekali juga tidak sama sekali tidak ya. Saya punya anak saya tiga-tiganya juga semua tidak ada yang sekarang
jadi hamba Tuhan full time. Mereka semua di bidang-bidang lain. Oke. Yang penting adalah mengikut Yesus. Dan kemudian dalam profesi yang dijalani, sungguh-sungguh mengikut Yesus dan melayani dan jadi berkat dimanapun berada. Itu yang paling penting. Jadi konsep bahwa harus melayani secara full time, itu saya kira konsep yang salah. Ya, karena konsep full time itu adalah Tuhan memberikan penugasan-penugasan secara khusus. Right. Saya sendiri tidak pernah terpikir dan mau jadi pendeta, sama sekali tidak pernah. Saya mau jadi pemain bola, mau jadi penyanyi rock, tidak pernah pikir jadi pendeta. Jadi itu panggilan Tuhan ya lewat Markus 8 ayat 36 bahwa apa gunanya memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa. Jadi bagi saya itu panggilan khusus. Tapi saya tidak pernah bermimpi untuk jadi pendeta. Bahkan dari kecil saya gagap ya. Saya gagap. Harus belajar untuk berbicara. Bahwa sekarang saya bisa berkhotbah depan ribuan orang. Itu mujizat sebetulnya. Jadi kalau kita lihat, Tuhan itu pakai cara tertentu untuk orang-orang tertentu. Yang penting kita menemukan karunia kita, tugas kita, kesetiaan kita, dan jangan bandingkan dengan orang lain. That's Jangan. right, setuju. Karena tiap-tiap kita mempunyai tugas khusus yang Tuhan berikan. Saya kira itu paling penting. Mantap. Keren. Iya. Kalau maksud saya tanya gini loh, karena kebanyakan kan sebagai pendeta nih, kadang-kadang ada orang-orang yang memaksakan anaknya, atau mungkin jadi pengusaha, kamu harus meneruskan pekerjaannya papa gitu, bisnisnya papa udah besar gitu misalnya. Nanti kalau kamu nggak mau, bagaimana ini? Siapa yang akan mengelola ini semua? Meneruskan. Nah kayak gitu, misalnya kayak gitu. Tetapi orang tua nggak pernah ya. Nah bisa cerita nggak? Nanti ada kata-kata beling, belingnya sampean itu apa? Dablek, beling, apalagi istilahnya bandel. Ya, yang kita kan jangan menilai diri kita sendiri. Artinya kenakalan, saya nggak rasa nakal. Orang lain yang merasa Saya cuma rasa cool gitu aja. kakak saya aja yang lihat adiknya ini susah diatur, dikontrol. Khususnya yang paling gede, Swen mungkin bisa bicara, bisa jelaskan bahwa tapi setiap orang kan melewati masa-masa itu kan. Iya. Dan saya juga selalu encourage orang-orang tua, kalau memang anak-anak kalian ada yang nakal, ada yang itu, saya rasa itu satu plus point yang luar biasa. Plus point. Iya. Karena dia akan percaya diri ke depannya. Yang paling penting dalam bekerja dan lain-lain, di samping kita kuliah secara benar, adalah we have to believe in ourselves. Kita percaya diri. Dan biasanya mereka yang dablek itu yang paling percaya diri. Tapi nggak tahu, Swen. Gimana Swen? Silakan ceritakan. Ya, seperti Ralph sudah katakan bahwa orang lain menilai dia nakal, tapi sebetulnya kenakalannya dia juga masih dalam batas normal lah. Jadi kita tidak bisa katakan wah dia anak yang betul-betul ini, tidak. Tapi kenakalan yang wajar lah sebagai anak remaja, sebagai sebagai anak kecil, waktu kecil. Misalnya apa kenakalan yang dilakukan Ralph itu? Ngambil susu ya kalau nggak salah ya. Aku pernah lihat videonya tuh. Itu Timo. Saya pernah tembak kaki saya sendiri. Pakai pistol. Really? Kaki saya tembus. Pistol itu mukjizat dari dari polisi yang lagi jaga kantor pos. Lagi store uang. Itu saya bersama dengan kakak saya. Rainer mungkin bisa jelaskan karena dia menangis pulang tuh. Karena lihat saya berdarah begitu banyak. Mungkin Rainer bisa jelaskan. Ya waktu itu kan ada transfer uang ya di kantor pos. Terus saya pulang sama adik-adik saya dari sekolah, dari SD itu pulang sekolah. Terus adik saya terus semangat lihat pistol itu. Terus dia mau pegang pistolnya, polisi larang. Tapi Timo apa yang Ralph buat? Ralph dia putar polisinya itu, terus langsung tembak dari ganggangnya itu langsung. Waduh. Kena kakinya sendiri. Wow. Dia langsung dan kesalahan polisi adalah bahwa dia membiarkan pistolnya itu tidak di-secure ya, tidak diamankan ya. Jadi dia ketika ditembak langsung keluar pelurunya dan langsung tembus kakinya Ralph, dan pada saat itu di seberang jalan, dulu masih ada Kabedanan ya, dulu Kabedanan kayak semacam kecamatan, ada pertemuan, langsung bubar acaranya. Bubar semua karena lihat
ada tembakan. Terus saya lari ke bapak saya, lagi kuliah, saya lari untuk kasih tahu bapak saya. Polisinya angkat Ralph ke rumah sakit, ada poliklinik pas dekat dari bersebelahan dengan kantor pos, sehingga kemudian dapat dirawat di sana. Wow. Iya, kalau saya boleh tambahkan, itu adalah satu mukjizat. Sampai sekarang saya tidak bisa menjelaskan. Bayangkan kalau saya berdiri, posisinya di sini, tembak saya di samping, bagaimana peluru itu bisa masuk di 2 celah tulang di sini. Soalnya kalau dia ke kiri, katakan 5 mm aja ke kiri atau ke kanan, itu hancur. Dan kalau hancur saya nggak bisa jalan. Pasti lumpuh. Iya. Look at that, how the shot goes. Itu udah pasti sama malaikat di. Jadi pas di tengah gitu maksudnya. Pas di tengah. Wow. Itu sampai sekarang kalau kita lihat, saya sering sekali berusaha berdiri atau bawa pistol main-mainan, lihat bagaimana posisinya gitu. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Wow. Ya, itu adalah salah satu mukjizat yang saya dapatkan pada saat saya kecil, dan makin dewasa, makin kita lihat ya memang betul campur tangan Tuhan ya. Amin. Amazing. Keren. Wow, keren. Ini keluarga keren. Ya, kita nanti akan nyambung lagi ya. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa memang benar. Kalau memang Tuhan sudah punya rencana yang sangat besar dalam kehidupan kita, itu nggak perlu dipertanyakan. Seringkali masalahnya itu adalah kita nggak percaya diri, dan kemudian kita berpikir bahwa rencana Tuhan adalah untuk orang lain dan bukan untuk diri kita. Nah, di layar televisi Anda ada nomor telepon tuh. Kalau kamu punya masalah, kamu bisa hubungin kami melalui WA, melalui email, ya. Dan kemudian nanti akan ada tim doa kami juga mau support untuk berdoa buat kalian semua, oke? So jangan kemana-mana, nanti setelah break kita akan sambung lagi di Good News Program dalam topik yakni Londo Jowo Kabeh. Stay tune. Kalau kita diberikan kesempatan untuk melewati masa COVID ini, puji Tuhan. Kalau COVID merupakan cara Tuhan panggil kita kembali ke pangkuan Bapa, ya berarti waktunya telah tiba. Internet tanpa kuota bisa on terus. Indonesia, tanah air tercinta. Di sini ku hidup berkarya. Raju damai, ragam suku agama. Surga kecil yang menjadi nyata. Pesona indah alam Nusantara, anugerah Tuhan Sang Pencipta. Pulau, gunung, lautan dan hutan rimba, diberkatilah bumi persada. Satukan, majukan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oh jagalah, amalkan Pancasila. Indonesia jayalah selamanya. Kobarkanlah semangat kerja, berikanlah seluruh jiwa raga. Hiduplah dalam suka bersama, wujud indah Bhinneka Tunggal Ika. Makmurkan, adilkan Indonesia.
sampai Pulau Rote. Oh, banggakanlah nama besar bangsa Indonesia, harumlah di dunia. Satukan, majukan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oh, jagalah, amalkan Pancasila. Indonesia jayalah selamanya. Indonesia harumlah di dunia. Indonesia jayalah selamanya. Indonesiaku, Indonesiamu. Baru saja kita melihat ada satu video klip yang keren banget dan ternyata ini digubah, ditulis langsung oleh one of the Schoenemans, ya, yaitu siapa tuh? Bapak Dr. Rainer Schoeneman. Alright. Keren banget, wow. Keren, ya. Bisa diceritakan nggak bagaimana ceritanya kok tiba-tiba bisa terinspirasi untuk menulis lagu buat Indonesia? Ya, waktu itu kan memang Ralph minta saya untuk buat lagu tentang Indonesia. Pada saat itu juga kita tahun-tahun itu kan tahun-tahun menjelang pemilu kan, pilpres. Situasi agak kurang kondusif, kurang tenang. Maka dalam lagu itu kita ekspresikan betapa pentingnya kita mempertahankan Pancasila ya. Pancasila, juga keragaman Indonesia, keindahan Indonesia, kebersamaan Indonesia. Sehingga Indonesia itu hanya ada kalau Indonesia menjadi Indonesiaku dan Indonesiamu. Jadi sehingga ada kebersamaan. Jadi lagu itu sungguh-sungguh mengekspresikan keindahan Indonesia, keragaman Indonesia, pentingnya kebersamaan dalam Pancasila, dalam Kebhinneka Tunggal Ika. Semua itu berusaha saya masukkan dalam lagu itu untuk memberikan inspirasi bahwa jangan sampai yang indah, yang berharga yang kita miliki di Indonesia ini hilang hanya karena kepentingan-kepentingan sekelompok atau orang-orang tertentu atau kepentingan sesaat, supaya tetap Indonesia menjadi Indonesiaku dan Indonesiamu. Dan kemarin ketika saya di Jerman, saya dapat penghargaan boleh ikut menyanyi pada saat 70 tahun hubungan Jerman-Indonesia. Saya diundang khusus untuk menyanyikan lagu itu secara live. Waktu itu ada juga wali kota Köln dan juga banyak pejabat lainnya di Jerman. Jadi lagu itu pun di Jerman pun diketahui juga oleh banyak orang Indonesia. Jadi saya sangat bersyukur bahwa lagu itu yang kita nyanyikan bersama-sama sebagai keluarga besar dapat menginspirasi dan juga menumbuhkan cinta kasih untuk Indonesia. Itu paling penting. Ya. Kita mau sapa dulu Bu Joyce nih, karena dari tadi hanya menjadi pendengar yang baik gitu. Bu Joyce, Ibu Joyce kalau melihat keluarga ini, keunikan apa selain mereka ini orang-orang bule yang ngomongnya Jawa? Keunikannya sebenarnya mereka hanya di kulit aja, seperti yang lalu kami bilang, bahwa hanya di luar aja kelihatannya bule, tapi dalamnya memang Indonesia, dan sungguh-sungguh itu hati Indonesia, jadi casingnya doang. Nah, sekarang kita ngomong nih tentang ini pengusaha nih, ada pengusaha di sini nih ya. Nah, tentunya setiap orang juga kena krisis nih gara-gara pandemi COVID nih. Kiat-kiat apa yang Ralph lakukan pada waktu harus survive COVID ini? Ya memang COVID ini kan melanda bukan Indonesia saja, seluruh dunia. Betul. Kejadian hanya gara-gara virus kecil yang tidak bisa dilihat, bisa dikatakan hampir seluruh dunia terpapar. Ya kan? Betul. Jadi memang nobody can plan, nobody bisa mempredik what's going to happen the next, katakan mau 6 bulan, 3 bulan, 10 bulan ke depan. Waktu mulai di awal 2020 kita semua berharap bahwa di akhir tahun mungkin selesai. Tapi harapan-harapan kita ya tidak terjadi kan, malah jadi lebih menggila. Tapi kalau bicara tentang situasi di kehidupan bisnis ya, kehidupan kerja, saya karena kerjanya di G-Expo di Kemayoran, di pameran
yang terbesar yang ada exhibition center terbesar di Indonesia. Betul. Ya kita bisa dikatakan sejak Maret 2020 sampai dengan bisa dikatakan sampai dengan Oktober kemarin kita betul-betul mati suri. Bayangkan 44 hektar, kita punya lebih dari 10 hall, kita punya ratusan karyawan dan lain-lain, semua mengalami masalah. Ya memang tindakan-tindakan efisiensi dilakukan. Tapi saya sangat beruntung bahwa saya memiliki owner ya dalam arti yang betul-betul understanding yang tidak semata-mata hanya dengan gelap mata menutup. Gampang saja kan bisa memecat orang dan itu kan. Tapi ini tidak dilakukan. Sehingga kita betul-betul memaintain, mungkin memang ada pengurangan daripada salary dan lain-lain which is normal. Tapi paling tidak kita perhatikan betul-betul karyawan kita supaya mereka masih bisa survive, hidup dan nanti situasinya membaik kembali lagi. Memang banyak sekali working from home juga. Sampai bulan Oktober kemarin saya juga hanya sebagai contoh 2-3 kali seminggu kantor, itu pun paling hanya 4 jam. The rest is working from home dan memang kalau dalam posisi manajemen memang banyak hal bisa diselesaikan lewat telepon ya, dan email dan lain-lain. Tapi yang saya belajar di sini ya memang kita bisa mengharapkan, kita bisa melihat for the future, tapi kadang-kadang ya Tuhan yang menentukan. Dalam arti, lihat bagaimana maskapai penerbangan pada guling tikar dan lain-lain. Sekarang kita lihat salah satu kita punya maskapai Indonesia juga lagi nggak jelas. Apakah akan diapakan gitu ya? Saya nggak mau ngomong. Semoga nggak dipilotkan ya. Ya semoga tidak. Tetapi yang ingin saya himbau kepada para katakan bisnismen ya yang ada di Indonesia. Kalau memang kalian masih bisa mempertahankan karyawan kalian ya tolong dipertahankan. Karena situasi akan berbalik. That's right. Dan kalau situasi berbalik kita membutuhkan orang-orang itu lagi. Betul. Untuk membantu kita. Ya, kalau dalam bisnis kalian sendiri bagaimana kalian bisa bernafas supaya panjang itu? Karena kan istilahnya kan 1,5 tahun nggak ada kegiatan dan biasanya itu di tempat kerja kalian tuh kan one of the yang paling dicari lah kita bisa gitu. Bertahan memang semata-mata ya karena kita seperti kita di exhibition center, kita dari tahun-tahun sebelumnya memang kita bekerja secara baik, kita memiliki cash flow yang baik, ya kita memanage perusahaan secara baik sehingga akhirnya bisa dikatakan selama 1,5 tahun kita hidup juga dari tabungan-tabungan itu. Dari hasil yang hasil sebelumnya. Nah sekarang bisa dikatakan hasilnya sudah mulai menipis atau segala macam. Nah puji Tuhan situasi membaik, kita sudah mulai ada acara-acara lagi. Ada event-event kecil, ada seminar. Kayak saya barusan datang dari Kementerian Dalam Negeri, mereka mau bikin acara. Menteri PD&K dan seterusnya. Ya kita harapkan di mana kita sudah turun, katakan hampir tenggelam, di situ saya rasa Tuhan membalikan kita kembali. Artinya kita bisa naik kembali. Ya kita berharap di tahun 2022 ini akan menjadi tahun yang baik. Kalau kita lihat perekonomian secara umum, kita lihat memang tendensinya akan membaik. Good, amazing. Ya kita terus berharap tentu akan hal ini ya. Nah kalau kembali kepada the other tournaments yang ada di Zoom nih, ya bagaimana menurut kalian nih? Kita bicara tentang COVID nih. Kalian dalam orang-orang yang saat ini menekuni panggilan Tuhan dalam bidang kerohanian, apa yang Anda lihat di tahun 2020? Ya, COVID ini membuat kita lebih bergantung kepada Tuhan. Lebih mempercayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena dengan COVID ini, kita tidak pernah tahu apakah hari ini merupakan hari terakhir untuk kita. Wow. Ataukah kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Dan kalau kita diberikan kesempatan untuk hidup, maka seyogyanya kita juga menggunakan waktu itu sebaik-baiknya dan mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik karena kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Jadi COVID ini seperti sudah dikatakan tidak bisa diprediksi. Maka protokol kesehatan itu perlu diikuti dengan tepat dan benar. Divaksin itu tidak menjamin. Kalau kita tetap
jalan tanpa masker, tidak menjaga jarak, dan lalai. Jadi kita tetap harus menjaga jarak, kita harus menjaga protokol kesehatannya, kita harus divaksin dan mengikuti program pemerintah untuk menjaga diri dari virus yang jahat ini. Jadi dan tetap Tuhan berada di atas segalanya. Amin. Jadi kita tidak perlu takut, panik, tapi ikuti protokol kesehatan, jalankan hidup ini dengan tak rasa takut akan Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kalau kita diberikan kesempatan untuk melewati masa COVID ini, puji Tuhan, kalau COVID merupakan cara Tuhan panggil kita kembali ke pangkuan Bapa, ya berarti waktunya telah tiba. Tapi tetap puji Tuhan. Kita tidak perlu takut karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, kalau Sven sama Joyce kan pernah cerita ya di Good News episode yang lalu bahwa selama pandemik mereka justru lebih banyak memberikan pelayanan melalui Zoom ya kan, webinar gitu. Bagaimana dengan Rainer? Pelayanan di Papua bagaimana selama pandemik ini? Ya, kalau menurut saya pada dasarnya separah-parahnya pandemi corona ini, COVID ini, itu merupakan teguran Tuhan untuk semua gereja. Teguran Tuhan untuk semua gereja. Kenapa saya katakan? Karena terlalu banyak gereja yang sibuk dengan hal-hal yang sekunder. Apa yang sekunder? Sekunder itu kayak hanya soal organisasi, rame-rame, pikir paling penting gedung, paling penting semua yang kelihatannya wah-wah begitu. Padahal yang primer yaitu pelayanan, yaitu pembinaan warga jemaat, pembinaan sehingga warga jemaat menjadi mandiri, dan juga kemampuan pastoral, kemampuan juga untuk sosial diakonia, itu seringkali diabaikan. Dan saya pikir dengan cara begini Tuhan tegur kita supaya kita bisa memporsikan dengan baik lagi. Tidak salah kita bangun gedung, tidak salah kita punya acara-acara, tapi yang primer harus jadi yang primer, yaitu sungguh-sungguh mengajar warga jemaat, menjadikan warga jemaat itu mandiri, sehingga pada saat di pandemi dia mandiri, dia bukan sekedar hanya anak buah saja. Kalau banyak gereja menciptakan peserta-peserta anak buah saja, bukan menciptakan warga jemaat yang mandiri, yang mampu. Nah, pada saat pandemi ketahuan mana jemaat-jemaat yang serius membina jemaatnya. Nah, pada saat mereka kena pandemi, mereka jalan terus, pastoral jalan terus, sosial diakonia jalan terus. Kenapa? Karena warganya mandiri. Tapi kalau mereka bergantung kepada hanya pendeta yang dianggap maha bintang, ya tinggal tunggu waktunya, gerejanya akan jeblok. Itu juga terjadi di banyak tempat. Jadi saya pikir sudah waktunya kita sungguh-sungguh serius membina warga jemaat. Karena yang bintang bukan pendeta, yang bintang adalah warga jemaat. Sehingga warga jemaat itu yang adalah potensi terbesar untuk kemajuan pertumbuhan jemaat juga di Indonesia. Pada saat warga jemaat dibina, diajar, dilatih, maka pasti akan terjadi pertumbuhan gereja jemaat yang luar biasa di Indonesia. Mantap. Tapi selama kita hanya mengandalkan pendeta dengan orang-orang full time, itu pertumbuhannya akan ada tapi sedikit dibandingkan kalau kita sungguh-sungguh membina warga jemaat. Dan pada saat mereka jadi mandiri, pandemi apapun yang terjadi, gereja, jemaat, persekutuan, pastoral, sosial diakonia tetap akan jalan apapun situasinya. Alright. Keren. Ya, nah ini mungkin yang terakhir nih. Ada nggak message untuk rencana 2022 nih? Kan istilahnya kita semua berharap bahwa ada pemulihan nih dalam segala bidang. Mungkin dari setiap daripada kalian nanti juga bisa kasih sedikit gambaran tentang apa yang kalian masing-masing pikirkan atau rasakan yang Tuhan mau titip pesan Tuhan. Apa nih untuk disampaikan. Silakan. Pertama-tama pemulihan dimulai dengan diri kita ya. Jadi saya pikir tahun 2022 ini sudah waktunya kita semua sendiri masing-masing melihat diri kita sendiri bertobat di mana kita perlu bertobat, kita berubah di mana kita perlu berubah. Kita sungguh-sungguh membuka diri untuk suara Roh Kudus untuk mengubah kita. Kemudian kita juga memohon agar ada perubahan
pemulihan dalam jemaat-jemaat kita, sehingga ada persekutuan, ada kebersamaan. Dan dari sana itu pasti akan mengalir berkat bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sehingga pelayanan kita akan sungguh-sungguh mengena, baik secara penginjilan maupun secara pastoral, juga secara sosial diakoni akan menyentuh. Jadi saya pikir pemulihan dimulai dari diri kita. Juga dalam penjelasan katakan bahwa hukuman Tuhan juga dimulai dari rumah Tuhan. Ya. Jadi juga sama, pemulihan juga dimulai dari rumah Tuhan. Jadi khususnya kita para hamba Tuhan, kita dulu yang perlu pemulihan. Para hamba Tuhan membutuhkan pemulihan terlebih dahulu. Jadi kita perlu banyak berdoa untuk diri kita sendiri dan juga membuka diri, dan saya sangat yakin kalau itu terjadi maka Indonesia juga akan mengalami pemulihan. Amin. Amin. Haleluya. Pak Swen, silakan Pak Swen. Ya, seperti tadi saya sudah katakan, kita tidak tahu berapa lama lagi kita masih akan hidup. Pergunakanlah waktu yang ada sebagai waktu yang dikaruniakan Tuhan dengan sebaik-baiknya dan semulia-mulianya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita harus siap kapan saja Tuhan panggil. Memang kita tidak tahu dan kita tidak inginkan itu terjadi lewat COVID, tetapi kita harus mempersiapkan diri kita untuk saat di mana Tuhan panggil kita. Dan oleh karena itu dengan hidup yang Tuhan karuniakan ini, hendaklah kita mengisi hidup itu dengan memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Terima kasih. Oke, nanti untuk Ralph setelah break ya, kita akan kembali ke Ralph. Oke, ya. Nah, pemirsa, sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan untuk pemirsa sekalian. Seorang ibu mengirimkan kesaksian kepada tim doa kami. Shalom, good news, puji Tuhan. Doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Anak saya sudah 5 tahun jadi TKW di Taiwan dan tidak bisa pulang. Tapi puji Tuhan, tahun ini kami akan merayakan Natal bersama karena dia diizinkan untuk pulang ke Semarang, ke rumah kami. Walaupun hanya 3 hari, tapi paling tidak kami bisa bertemu dengan anak kami. Puji Tuhan. Wow, saya senang sekali Ibu karena bisa berkumpul kembali dengan keluarganya ya. Kerinduan kami berdua juga untuk bisa bertemu kembali dengan putri kami yang paling gede masih di Singapura ya. Belum bisa berjumpa sampai dengan hari ini dikarenakan pandemik. Nah, kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, bisa hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net. Kita percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Seharusnya kita punya confident bukan di dalam diri kita, tetapi kita punya confident karena Tuhan ada di dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Internet tanpa kuota bisa on terus. Anda masih menyaksikan Good News Program Londo Jowo Kabeh. Kembali kepada narasumber yang ada di studio, Bapak Ralph Schoenemann. Oke, nah Ralph bisa memberikan kata-kata dorongan kepada pemirsa bagaimana mempersiapkan diri mereka untuk masuk ke 2022 ini harus bagaimana? Khususnya untuk orang-orang yang ada dalam marketplace. Iya. Oke, tadi dari sisi kerohaniannya mungkin sudah dijelaskan lebih jelas oleh kedua kakak saya. Tapi kalau saya lihat secara umum di dunia bisnis atau di mana dunia kita bekerja, ya kita yang pasti kita harus menatap masa depan itu dengan penuh percaya diri. Dan kita harus percaya bahwa semua permasalahan itu pasti ada akhirnya. Amin. Dan setiap permasalahan itu pasti ada juga maksud Tuhan di belakangnya. Untuk kita masing-masing pasti untuk setiap orang berbeda satu sama lain. Untuk orang yang bekerja misalnya di bidang dunia app dan lain-lain, mungkin ini malah membawa berkat. Ya kan? Kebanjiran Orderan banyak sekali. Iya, Tapi bagi mereka yang bekerja di dunia-dunia yang kena secara langsung
apakah itu taxi driver dan lain-lain, ataukah orang yang kerja kayak di tempat saya di exhibition industry, di hotel atau pesawat terbang dan lain-lain. Itu saya rasa itulah juga satu hal di mana kita juga lihat kita harus bersyukur bahwa selama ini kita diberkati oleh Tuhan. Dan artinya memang tidak ada orang hidupnya selalu di atas. Pasti kita akan mengalami waktu di mana kita juga akan turun. Dan ini adalah situasi di mana kita juga harus mengkoreksi diri kita dan menilai bahwa kita harus bersyukur bahwa selama ini Tuhan selalu menyertai kita, memberi kita berkat yang berlimpahan dan seterusnya. Kalau kita menghadapi masalah ini, sekarang ya kita hadapin. Kita hadapin, tapi kita selalu harus bersyukur bahwa it will be a light at the end of the tunnel. Saya percaya itu. Amin. There will be a light at the end of the tunnel. Amazing. That's good. Ya, kalau dari keluarga sendiri? Kalau dari keluarga saya bersyukur anak-anak selama ini kita hidup sehat, kita tidak kena COVID, dalam arti kita melakukan tes. Kayak saya di rumah saya punya alat sendiri setiap almost every, meskipun rasanya nggak enak ya. Rasanya kayak kemasukan air terus kalau berenang. Iya, betul. Hari ini pun saya harus tusuk hidung saya lagi loh tadi. Iya, sebelum datang. Recording ya. Tapi yang saya harapkan buat anak-anak sangat sulit, khususnya yang sekolah. Anak saya Claudia hampir selama 1,5 tahun sekolah secara online. Itu buat mereka itu penderitaan yang luar biasa. Sekarang mereka sudah bisa kembali lagi ke sekolah. Bulan lalu 2 kali seminggu, sekarang sudah mulai 5 kali seminggu di German School di BSD. Ya, jadi kelihatan sekali mereka bergaul lagi dengan teman-teman, senang. Dan tidak hanya lihat selalu di monitor, screen. Itu kan berpengaruh terhadap kejiwaan, terhadap mata dan lain-lain. Jadi anak-anak ini, bagi anak-anak saya paling tidak mereka dalam masa awalnya mereka juga melihat, mendapatkan pengalaman tentang situasi COVID ini. Sehingga nanti di kemudian hari, kalau ada hal-hal lain terjadi, mereka already have experience dalam arti bagaimana menghadapi hidup ini ya. Iya, berharga banget loh, berharga banget. Well, terima kasih sekali ya, Thank Ralph, you. kemudian Pak Rainer, dan kemudian juga Pak Swen, Ibu Joyce. Kami Thank selalu you. diberkati to have you all, amazing banget. Semoga nanti suatu kali kita bisa present not just together kayak gini, tapi satu persatu, karena kami percaya kalian semua punya konten-konten yang keren. Oke ya, kita akan dengar firman Tuhan singkat. Nah, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa seperti tadi yang dikatakan bahwa bukan saja kita perlu punya percaya diri, karena berapa banyak di antara kita semua yang di akhir tahun 2019 mundur ya, hampir 2 tahun kemarin, kita begitu optimistik bahwa di tahun 2020 dan seterusnya akan ada hari-hari yang jauh lebih menjanjikan, lebih baik gitu ya. Tetapi kemudian siapa yang tahu bahwa kemudian kita semua harus bertekuk lutut dengan satu kondisi. Nah, yuk kita buka dari kitab Yakobus 4. Kita lihat dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat Anda. Di sini firman Tuhan berkata, "Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan cuan atau untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." Ayat 15, "Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan segala kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Nah, saya percaya bahwa ini adalah 1,5 tahun atau hampir 2 tahun ini adalah masa di mana kita ini dibersihkan gitu ya, pruning. Kita menjadi tahu sebenarnya diri kita ini readiness-nya untuk menghadapi permasalahan seperti apa. Nah, memang terbukti saya rasa 99% dari populasi dunia tidak siap dengan apa yang menjadi pandemik ini. Namun demikian satu keuntungan yang kita tidak pernah boleh lupa, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita punya confident bukan di dalam diri kita, tetapi kita punya confident karena Tuhan ada di dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, melihat ke depan, kita semua lagi mempersiapkan diri, yaitu kita membangun ulang, kita mengejar kembali. Hari-hari ini memang lagi banyak event, ada banyak kesibukan. Kami yang tinggal di kota Jakarta, jalanan udah pada macet tuh.
Dan tapi ini suatu kabar baik, kalau di Jakarta jalanan macet berarti ekonomi membaik. Betul nggak? Ya, kalau Jakarta itu jalannya sepi, itu gitu ya, betul nggak? Ya. Something Jadi, wrong. so praise the Lord, puji nama Tuhan kalau jalanan macet. Jadi saya melihat ini satu hal yang menarik. Orang-orang di Jakarta sekarang menjadi lebih sabar gitu ya, menghadapi kemacetan, betul nggak? Kita bersyukur banget kita diem aja di mobil. Lebih enak diem di mobil daripada diem di rumah, betul nggak? Ya, jadi mari kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan. Amin. Nah, tetapi belajar dari sini seperti apa yang firman Tuhan katakan di ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Makanya kita harus berkata, if God willing, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Yuk, para pemirsa Good News yang budiman, kita akan siap meninggalkan 2021. Apapun yang sudah kita lakukan, kemungkinan tidak akan pernah menjadi yang sempurna. Tetapi saya percaya bahwa yang kita harus lakukan adalah being excellent. Kita tidak mencoba untuk menjadi excellent karena mencoba itu lelah, capek. Tetapi just live it. Lakukan yang terbaik karena Tuhan yang akan menentukan. Saya percaya 2022 ada rencana-rencana Tuhan yang terjadi. Dan kalau Tuhan izinkan, kita akan melakukan banyak perkara besar demi nama Tuhan. Amen. Dan jangan lupa selalu muliakan Tuhan dengan apapun yang kau punya. Amen. Dengan waktumu, talentamu, uangmu, posisimu, keluargamu. Dan selalu katakan bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Amen. Yang percaya katakan amin. Apakah Anda diberkati dengan episode ini? Yuk kita tutup dengan doa. Haleluya. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk hari-hari yang sudah Engkau sediakan buat kami. Kami berdoa untuk para pemirsa sekalian. Dan juga Tuhan persiapan kami untuk memasuki 2022. Kami serahkan hidup, nyawa kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk keluarga Shunaman ini Tuhan. Kami hari ini belajar banyak dari mereka. Mereka sudah menjadi inspirasi. Mereka menjadi berkat. Dan terima kasih untuk satu legacy yang orang tua mereka udah berikan melalui anak-anak ini Tuhan. Bahkan sampai ke cucunya sekarang. Dan kami percaya keluarga ini akan terus menjadi berkat. Tuhan, apa yang sudah ditanam dalam kehidupan mereka. Apa yang sudah menjadi panggilan-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan, mereka akan hidupi dengan sungguh-sungguh. Dan hidup mereka berbuah lebat. Memberkati para pemirsa sekalian. Biarlah Tuhan kami semua juga boleh menjadi berkat. Karena Engkau Bapa yang baik dan Engkau yang tinggal di dalam diri kami Tuhan. Itu yang akan membuat hidup kami bercahaya, bersinar dan menjadi berkat. Sehingga kami boleh mempermuliakan Nama-Mu. Memberkati kehidupan kalian semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan kami katakan. Amin. Amin. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih banget ya. Thank you. So privilege to have all of you. Terima kasih. Ya. Pemirsa, satu tayangan yang luar biasa ya telah kita lewati bersama. Kami senang sekali untuk kebersamaan kita selama 1 jam terakhir ini. Tiba saatnya kami pamit undur. Kita akan jumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Tuhan Yesus memberkati. See you.